Selamat datang di channel Tiara Java. Selamat bergabung kepada Anda yang baru menemukan channel ini. Hari ini 5 Maret 2023. Saya berada di lahan greenhouse dan melakukan panen raya. Panen besar-besaran. Panen bawang merah sekaligus gulma. Ini akibat saya biarkan begitu saja, tapi kenyataannya ya lumayan lah, karena minim effort atau upaya, tetapi hasilnya ya begitu-begitu saja. Ini adalah bawang merah yang sudah saya cabut dari lahan ini 5 hari lalu. Kelihatan memerah dan daunnya sudah kering. Ini praktis organik, kecuali pupuknya dan fungisida. Jadi pemupukannya 3 kali melalui kocor. Bahan-bahannya apa saja sering saya share. Jadi NPK Mutiara dan Saprodap dan Sitka dari Pak Tani. Untuk penyemprotan yaitu hanya 4 kali. Itu pun yang saya spraykan hanya silika, kemudian kalsium, dan fungisidanya kelas murah, Mancozeb. Tapi kenyataannya sampai umur 60 hari ini, setelah tanam, daunnya masih terlihat segar meskipun popornya kecil-kecil. Ya malah memang gulmanya begitu banyak, jadi pakannya atau nutrisinya itu disedot oleh gulma. Kita akan lihat gulmanya nanti begitu rimbun. Nah, ini adalah daunnya, pucuknya ya yang kuning hanya seperti itu, padahal tidak disemprot sama sekali. Jadi terbukti menanam di lahan tertutup yang seperti ini dapat dipastikan aman dari potensi serangan jamur atau spora atau cendawan. Seperti ini. Memang umbinya tidak bisa besar, tapi ada juga yang besar lah ketika yang tidak dikerubuti oleh gulma. Untuk pengairannya saya menggunakan selang drip. Ini bedengannya ada kalau 2 meter kurang sedikit lah. Kemudian saya pakai selang dripnya 2. Ini saya lubangi secara acak, secara ngawur. Jadi semprotannya itu ada yang ke atas, ke bawah, ke samping dan sebagainya. Tidak tertata karena memang kurang serius di lahan ini. Kita lihat gulmanya seperti ini kawan-kawan. Mbok. Waduh. Bayamnya luar. Karena ini memang sejak awal tidak saya spray dengan herbisida pratumbuh. Mereknya andalannya tentu saja Gold, bukan Siram atau merek lain, meskipun bahan aktifnya sama, karena kualitasnya tidak lebih baik, itu saya bisa pastikan. Jadi sia-sia saja pakai merek-merek di luar Gold itu. Saya yakin itu, yakin. Seperti ini, ya Allah, panen double, panen calon kompos sekaligus panen bawang merah. Nah, mengapa ini analisa saya, mengapa ini umbinya tidak bisa maksimal? Ya, selain direbut unsur haranya oleh gulma, juga selama 40-an hari terakhir itu sinar matahari tidak sering terganggu oleh awan, karena memang musim hujan. Jadi ya fotosintesa tidak bisa berlangsung maksimal. Nah, apalagi ini lahan ini berada di tengah 2 bangunan, sebelah kanan bangunan, sehingga paparan matahari praktis didapat mulai setengah 9. Sebelah baratnya juga bangunan praktis setengah 3, itu ya sudah nggak dapat. Nah, ini penyinarannya kurang maksimal. Andai kata ini di lahan terbuka kawan-kawan, mungkin akan bisa
lebih bagus lagi. Seperti ini. Payuh. Saya tinggal begitu saja. Nah, ke depan saya coba tanam ulang, tapi untuk sementara ini mungkin saya pakai untuk penjemuran hasil panen di lahan terbuka. Untuk pengeringan lah. Tapi atasnya nanti mungkin perlu diberi tirai atau ditutup memakai paranet begitu untuk mengurangi pencahayaan. Yang penting ketika musim hujan begini tidak perlu bingung urusan pengeringan bawang merah hasil panen dari lahan terbuka. Waduh. Nah, ini rekomendasi bagi kawan-kawan. Sekali lagi, kalau bikin greenhouse di lahan yang bentak atau bebas penyinarannya supaya hasilnya lebih maksimal. Ini juga nanti akan saya pasang metode penyiramannya, pengairannya, irigasinya tidak lagi menggunakan selang drip, melainkan menggunakan microjet sprayer. Bentuknya seperti apa akan saya tunjukkan. Nah, inilah kawan-kawan microjet sprayer yang saya maksud tadi. Ini murah saja harganya, kurang dari Rp200. Persisnya Rp198 saat ini. Ketika saya beli masih Rp189. Jadi selisih 100 lebih murah waktu saya beli. Sekarang saya cek di Tokopedia itu lebih mahal Rp100. Nah, ini rencana saya juga beli yang sprinkle begini yang 1200-an per biji, yang setengah inci. Ini rencana saya ke depan adalah menggunakan microjet sprayer ini, anggap saja nozzle atau spuyer ini, tetapi digantung di atas bedengan. Jadi nanti ini paralon atau PVC setengah inci saya gantung persis di tengah tiap bedengan. Ini ada 6 bedeng, tapi nanti saya ubah lebar bedengannya menjadi 1 meter persis. Kemudian jarak tanamnya 15-20 tetap, dan lajurnya ada 6. Nah, persis di atas bedengan itu saya taruh paralon yang kemudian dibor atau disolder saja, kemudian ditancapkan microjet sprayer seperti ini. Ini kecil saja. Itu harapannya adalah dapat digunakan untuk keperluan irigasi sekaligus pemupukan. Jadi pemupukannya lewat spray, tapi setelah dipupuk tentu saja dibilas memakai air, dan untuk irigasinya juga seperti itu. Kalau untuk penyemprotan fungisida atau pestisida rasanya akan cenderung boros, kecuali ada bahan pestisida yang bisa murah begitu sehingga tidak sayang atau eman. Nah, untuk penggeraknya saya kira cukup menggunakan pompa air modifikasi buatan Tulungagungan yang harganya hanya 500 ribuan itu. Kemudian saya koneksikan dengan saklar otomatis yang WiFi, sehingga bisa dioperasikan, dijadwalkan secara online lewat handphone, lewat aplikasi. Kita mau spray, mau elep atau irigasi misalnya pagi hari, siang hari, sore, sesuka hati kalau memakai saklar yang WiFi sebetulnya, bukan WiFi. Itu harganya hanya 100 ribuan buatan Philips. Kalau buatan merek lain ada yang lebih murah, tapi kualitasnya saya kira ya tidak lebih baik dari Philips. Itu. Kemudian mengenai kondisi greenhouse yang berbahan baku bambu, ini ya masih
bagus lah, kecuali ada beberapa bagian yang bolong itu karena saya bakar sampah tepat di sampingnya dan nyelomot atau tersulut oleh panas api meskipun tidak langsung. Kemudian ini mungkin juga akan saya perbaiki sedikit lah, perbaikan minor bukan mayor. Jadi perbaikan sedikit supaya lebih nyaman. Nah, untuk hama ulat atau apapun yang bersifat binatang itu saya pastikan tidak ada, karena di sini ini memang jauh dari tanaman lain yang sejenis, sehingga ya ulatnya nggak ada sama sekali. Meskipun screen net atau insect netnya ini ada yang bolong-bolong, jadi sebenarnya serangga bisa masuk, tapi ternyata memang aman. Itu keuntungan tanam di lahan yang jauh dari persawahan, karena ini memang di dekat pemukiman begitulah. Ini pencabutan atau panen hanya cukup sendiri. Bibitnya ini kira-kira 25-30 kilo, saya nggak nimbang persisnya karena luasnya ini ukuran adalah 9 kali 27,5 meter. Kalau dikonversi ke ru, luasannya itu sekitar 16 ru, jadi sangat tidak luas. Tapi ini bedanya saya bikin lebar sehingga populasi bawang merahnya bisa lumayan. Nah, ini pintu masuk yang saya buka. Demikian kawan-kawan apa yang bisa saya bagikan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon ampun. Matur sembah nuwun. Salam.